Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita pindah ke slide tadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum Bapak Ibu baca Alkitab, sebelum kita mau merenungkan Matius 4 ayat 17 tadi, saya ingin ajak Bapak Ibu mengenal sedikit tentang Alkitab yang Bapak Ibu pegang hari-hari ini. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Alkitab ini hanya berisi firman Tuhan saja. Padahal di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang hari-hari ini ada 6 garis besar yang tercatat di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu. Dan bagian ini materi ini Bapak Ibu saya tidak copy paste dari pendeta lain. Ini hasil tulisan saya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Bagian yang pertama, garis besar yang pertama, saya berharap Bapak Ibu mencatat. Kalau kita bicara tentang Alkitab, tentu bagian yang pertama kita tidak bisa lepas dari yang namanya kita bicara tentang Tuhan dan ciptaan. Benar? Tuhan kita tentunya sudah tahu. Ciptaan ada berapa Bapak Ibu? Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian juga ada makhluk yang paling sempurna menurut gambar dan rupa Tuhan tentunya ya. Selain Alkitab ini berisi tentang Tuhan dan ciptaan, garis besar yang kedua Bapak Ibu, Alkitab juga berbicara tentang budaya, bahasa, dan ilmu pergaulan atau ilmu sosiologi. Setuju dengan saya? Jadi Alkitab yang Bapak Ibu pegang bukan hanya berbicara tentang Tuhan dan ciptaan, tapi kita juga berbicara tentang budaya dan ilmu pergaulan. Alkitab mengajarkan kita supaya kita bersosialisasi dengan orang lain. Ya, satu ketika Bapak Ibu saya ada di Malang, Bapak Ibu. Saya orang Manado, tadi belum sempat bilang ya. Saya orang Manado, bapak saya Chinese Minahasa, ibu saya Sanga. Jadi kakak-kakak saya putih-putih, saya kurang sisa Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Tidak apa-apa, Hitachi, hitam tapi Cina Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya pernah tinggal di Malang karena saya orang Manado. Ya, satu ketika di Jumat Bapak Ibu. Ada orang Jawa sini, sorry. Ada. Mungkin kalau saya sebutkan kalimat ini dia mengerti ya. Ada satu kalimat di Jawa Bapak Ibu, yang satu kata itu sejuta arti. Monggo pinara. Monggo pinara ini bisa berarti mari mampir, mari singgah, mari minum kopi, mari sarapan, banyak Bapak Ibu. Itu arti monggo pinara. Dan karena saya ini orang Manado, ketika saya ada di Jawa ditawarkan Mas Leo monggo pinara, pikiran yang paling saya ingat adalah mari makan Bapak Ibu. Kita ini orang Manado Bapak Ibu, kalau ditawarkan mari makan itu langsung amnesia Bapak Ibu. Lupa ingatan, kok mari, siapa takut? Mari. Kita lah pakai malu ya. Orang tahu kecuali kita yang minta kan. Ini yang tawarkan jemaat, jadi kita mari. Ada apa? Jadi karena budaya mereka seperti itu, tapi budaya itu cuma basa-basi Bapak Ibu. Ya. Saya juga baru sadar ternyata itu cuma basa-basi. Mas Leo mengopinar, ternyata cuma basa-basi. Tapi Bapak Ibu, kita tak bisa salahkan orang Jawa. Yang seharusnya belajar adalah kita ketika kita berada di lingkungan orang Jawa, kita harus belajar budaya mereka. Nah, benar. Tidak semua yang benar di Manado Bapak Ibu bisa diterapkan di Jawa. Sebaliknya juga, tidak semua yang benar di Jawa bisa diterapkan di Papua. Saya baru pertama kali datang di Papua, langsung menghadiri acara undangan ibadah gereja GKI Ebenezer yang tentara punya Yudif yang di Sentani depan 751. Ya, 751 ya, acara ulang tahun mereka Bapak Ibu. Sebentar makan, teman saya tawarkan, Leo, karena kalau kamu baru pertama datang di Papua, supaya kurus, saya ada resep buat kamu. Apa itu? Kita makan pinang. Astaga. Karena belajar budaya Bapak Ibu, di banyak orang Papua, saya harus Bapak Ibu belajar, sekalipun saya tidak tahu bagaimana caranya. Buka saja pakai gigi, ternyata keras Bapak Ibu pinang itu. Ya. Sudah saya buka, dia kasih ajar belajar. Dia celupkan sendiri lagi di kapur Bapak Ibu. Saya pulang mabuk Bapak Ibu, pusing kepala saya. Karena mau belajar belajar budaya orang Papua, mau tidak mau saya belajar Bapak Ibu. Ya, karena saya ada di lingkungan mereka. Ya, sama dengan peristiwa yang tadi Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa salahkan orang lain Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita berbeda satu di dalam Tuhan. Amin. Dan karena itu Alkitab mengajarkan kita untuk bergaul dengan orang lain.
Jangan Bapak Ibu pikir bahwa apa yang Bapak Ibu anggap di Papua sudah paling betul itu dan Bapak Ibu bisa praktekkan di Jawa. Tidak bisa. Kita bertolak belakang Bapak Ibu, bertentangan. Ketika kita ada di lingkungan baru, kita harus menyesuaikan diri. Dan ini Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, ya, selain kita bicara tentang Tuhan dan ciptaan, kita belajar tentang budaya, bahasa dan ilmu pergaulan. Alkitab yang Bapak Ibu pegang juga itu berbicara tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dan ini satu paket Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu hidup benar di hadapan Tuhan, otomatis kasih Tuhan itu nyata. Amin. Dan saya berani katakan, Bapak Ibu kalau punya pergumulan, Bapak Ibu tidak perlu puasa 40 hari 40 malam untuk mau tanya jawaban Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup benar di hadapan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan dikasih jawaban yang terbaik. Tanpa harus puasa Bapak Ibu. Ini kita masih tahu. Kadang-kadang kan orang mau kepengen lebih ngero katanya begitu. Dia berusaha untuk puasa. Padahal sebenarnya kalau dia hidup benar sudah di hadapan Tuhan Bapak Ibu, tanpa harus puasa pun Bapak Ibu, Tuhan pasti kasih jawaban yang terbaik buat hidup kita. Ya. Kemudian itu kalau kita bicara kalau kita punya kelakuan yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, otomatis kasih Tuhan yang tadi itu berubah menjadi keadilan Tuhan. Ada satu kalimat yang saya mau ingatkan buat kita semua. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Berjalan bersama-sama. Dan itu perlu Bapak Ibu tahu. Kemudian bagian yang keempat, selain kita bicara tentang kasih dan keadilan Tuhan, Alkitab juga yang Bapak Ibu pegang hari-hari ini, itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, bisa nggak dijelaskan tentang sisi dari ilmu pengetahuan di dalam Alkitab? Bapak Ibu masih ingat peristiwa air berubah menjadi anggur di Kana? Seandainya kalau ada anak kecil umur 2 atau 3 tahun datang sama Bapak Ibu, ya, terus dia tanya, om, tante, bagaimana cara Tuhan bisa berubah air menjadi anggur? Pasti jawaban dari kita itu sama. Oh, Tuhan itu deh maha kuasa, maha dahsyat, dia luar biasa. Itu jawaban rohani, saya setuju, amin. Tapi pertanyaannya kembali, bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan? Mungkin Bapak Ibu akan baru pertama kali dengan waktu seperti ini. Ya? Bisa nggak dijelaskan kenapa air bisa berubah menjadi anggur dari sisi ilmu pengetahuan? Kalau tadi kan jawabannya dari sisi rohani kita sudah tahu ya. Tuhan maha dahsyat, punya kuasa, dia mau melalui itu sisi rohani. Sekarang pertanyaannya ke sisi ilmu pengetahuan. Bisa nggak dijelaskan? Ya, ada orang kesehatan di sini, dokter, suster, perawat dan sebagainya, tidak? Ada? Ada ya. Tahu unsur-unsur kimia itu? Kira-kira ada berapa unsur-unsur kimia? Ada yang bisa tahu? Kurang lebih ada 18 unsur-unsur kimia. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini ya. Unsur kimia yang dipakai di dapur yang tidak bisa lepas dari tangan ibu itu apa kira-kira? Ada yang bisa tahu? Garam. Selain itu ada aluminium. Di rumah saya yakin pasti ada panci yang aluminium. Benar? Ya, itu salah satu Bapak Ibu. Terus pertanyaannya kembali lagi, Pendeta, apa hubungannya unsur-unsur kimia dengan air berubah menjadi anggur? Bapak Ibu tahu urutan pertama dari unsur-unsur kimia itu ada simbol H. Apa itu H? Hidrogen. Pertanyaannya kembali lagi, apa hubungannya hidrogen dengan air berubah menjadi anggur? Kita lihat rumus alkohol Bapak Ibu, salah satu rumus alkohol. C2H5OH, C karbon dan H itu hidrogen. Bisa disimpulkan bahwa ternyata kenapa air bisa berubah menjadi anggur, ternyata untuk membuat air berubah menjadi anggur butuh unsur air Bapak Ibu. Ini jawaban ilmu pengetahuan. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu bukan seperti seorang pesulap yang kalau Bapak Ibu minta, Tuhan saya minta iPhone 13, sudah buka saja orang mata di depan sudah iPhone 13. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan seorang tukang sihir yang kalau kita minta, Tuhan saya minta mobil jalan kaki terus Tuhan ke gereja, sudah buka cuma mata di depan sudah mobil. Bukan seperti itu. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita minta harus melewati yang namanya proses Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pakai ilmu pengetahuan? Manusia dibatasi dengan dosa.
Makanya dia pengetahuannya dia terbatas. Karena itu Tuhan pakai pendekatan ilmu pengetahuan supaya mengajarkan kepada manusia bahwa cara Tuhan merubah air menjadi anggur bukan hanya dari sisi mujizat saja, tapi Tuhan mau manusia ada pengetahuan. Amin. Amin. Dan ini yang perlu kita diajarkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuma lihat dari sisi rohani saja. Kalau kita mau belajar tentang bagaimana cara Tuhan membuat mujizat, kalau Tuhan pakai hikmat kasih kita ilmu pengetahuan, kita bisa gila. Contohnya 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, sisa 12 batu. Bisa gila kita Bapak Ibu. Coba jelaskan dengan secara unsur dari sisi matematika Bapak Ibu. 5, anggap saja 5 tambah 2 Bapak Ibu, bisa sama dengan 5.000, sisa 12 batu. Coba jawab. Satu hari bisa jadi gila kita Bapak Ibu untuk menjelaskan cara kerja Tuhan ini. Tapi Tuhan pakai pendekatan ilmu pengetahuan supaya manusia kita yang terbatas ini bisa mengerti rencana-rencana Tuhan, bahwa tidak selamanya Bapak Ibu apa yang kita pikirkan itu langsung bisa jadi. Segala sesuatu itu harus butuh proses. Makanya Bapak Ibu, kalau punya pergumulan, terima dengan iman Bapak Ibu. Tuhan membentuk kita lewat proses yang ada. Setuju? Baik Bapak Ibu, itu bagian yang keempat. Bagian yang kelima Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang Kristus dan karya keselamatan. Ini juga satu paket Bapak Ibu. Tuhan datang Bapak Ibu, dia tidak membawa label gereja, organisasi apapun. Yang dia tawarkan adalah keselamatan. Dan ini ditawarkan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk orang yang belum percaya, termasuk saudara-saudara kita di seberang Bapak Ibu. Tawaran keselamatan bagi yang percaya. Syaratnya itu Bapak Ibu. Bagi yang percaya, terima keselamatan. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, ya sudah saja. Pokoknya kita yakin kalau tetangga kita kan, saudara kita yang di seberang Bapak Ibu, sekali selamat tetap selamat ya. Pemahaman mereka, tapi kita tidak bisa Bapak Ibu. Orang aliran Pantekosta, karismatik itu meyakini bahwa keselamatan itu bisa hilang, dan karena itu perlu dijaga Bapak Ibu. Amin. Bukan berarti karena Bapak Ibu sudah Kristen seenaknya bisa beristri 5, merokok, mabuk-mabukan Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita perlu ada yang kekudusan hidup. Amin. Itu yang jaga hidup kita Bapak Ibu, supaya kita bisa terima yang namanya keselamatan. Oke. Yang keenam Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Alkitab, kita bicara tentang antisamen. Ada surga, ada neraka, itu sudah pasti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup benar, terima surga. Kalau Bapak Ibu nakal-nakal, sudah tahu tempatnya di mana. Oke, slide berikutnya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu catat ya. Slide berikut. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada 3 bahasa. Ya, perlu Bapak Ibu tahu, saya juga pengajar Bapak Ibu. Saya mengajar di sekolah Alkitab Ternate Maluku Utara Bapak Ibu ya. Saya mengajar di sana dan beberapa kali berjaga juga di Stikles Manado dan Stikles Nobel Bapak Ibu untuk memberi pengajaran Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada 3 bahasa, ada Aram, Ibrani, Yunani. Oke, kita fokus ke Yunani Bapak Ibu. Slide berikutnya. Bapak Ibu pernah dengar istilah ini? Metamorfosis, ulat, kepompong, burung taur. Oh, saya pikir burung taur ya. Setahu saya dulu waktu sekolah, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nggak tahu di Papua ya, siapa tahu berubah ya. Ulat, kepompong, burung taur. Oke, ya. Slide berikut ya. Pernah dengar ini istilah Bapak Ibu, metabolisme? Ya, perubahan saat pada tubuh manusia. Kalau Bapak Ibu tidak bisa jelaskan metabolisme, lihat saja badan saya Bapak Ibu. Dulu kurus Bapak Ibu. Waktu tinggal di Malang karena dingin Bapak Ibu bengkak Bapak Ibu ya. Ini perubahan metabolisme. Bapak Gembala nggak bermaksud menyinggung ya. Kemudian yang ketiga, pernah dengar istilah metafora? Perubahan kata yang bukan arti sebenarnya. Contohnya tulang punggung. Kalau tulang punggung bahasa asli bahasa Indonesia ya tulang di punggung sini. Tapi bahasa metafora tulang punggung. Siapa tulang punggung kita di rumah? Bapak kita tentunya tulang punggung kita ya. Itu bahasa metafora. Kita tak mau bahas ini metamorfosis, metabolisme, metafora kita tak mau bahas. Yang kita mau bahas ini slide berikut. Ya, kita membahas tentang metanoia. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 4 ayat yang ke-17, kata bertobatlah
itu ditulis metanoia. Ya. Meta itu artinya perubahan dan noia itu pikiran. Amin. Jadi kalau mau bertobat Bapak Ibu bukan pakai perasaan. Ternyata Alkitab dengan sendirinya menjelaskan bahwa kalau mau bertobat pakai pikiran bukan pakai perasaan. Kali ini Bapak Ibu mungkin ibadah Natalnya sedikit berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu akan mendengar khotbah Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus, kali ini saya mau ajak Bapak Ibu merubah cara Bapak Ibu berpikir tentang Natal. Ya. Buat apa kita merayakan perayaan Natal dari tahun ke tahun cuma berbicara tentang refleks kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana dia lahir, ada orang majus, ada gembala, begitu-begitu saja Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu bertobat merubah cara berpikir Bapak Ibu. Ya. Hari ini Matius 4 ayat yang ke-17 kata bertobatlah itu metanoia. Meta artinya perubahan dan noia itu pikiran. Bukan pakai hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata metanoia ini ada sejarahnya. Kita pindah ke slide berikut lagi. Oke, tahan ya. Bapak Ibu, kata ini bukan cuma sembarang ditulis di dalam Alkitab. Kenapa Tuhan suruh kita kalau mau bertobat harus merubah cara kita berpikir? Itu ada sejarahnya. Kalau kita mau belajar Bapak Ibu dari kitab Perjanjian Lama, itu kitab paling terakhir apa namanya? Wahyu. Maleaki. Dari kitab Maleaki Bapak Ibu menuju kepada kitab Matius, itu ada jenjang waktu 400 tahun Tuhan tidak berfirman kepada manusia. Tuhan berdiam diri. Dan karena Tuhan tidak berfirman kepada manusia di zaman itu Bapak Ibu, manusia di zaman itu sudah mulai kembali kepada penyembahan berhala, kembali ke penyembahan batu, pohon besar dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian masuk kepada kitab Matius, slide berikutnya, muncul orang ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sering tonton di televisi. Siapa namanya? Alexander the Great. Dia datang merubah hukum dunia Bapak Ibu. Segala sesuatu harus Yunani. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kenapa Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena orang ini Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa pisahkan bahasa Yunani dari ilmu pengetahuan? Contohnya, kalau kita di sekolah, kita akan mengenal ilmu namanya biologi. Biologi itu bahasa Yunani Bapak Ibu. Bio artinya air, logi artinya ilmu. Ilmu tentang air itu biologi. Ya. Kemudian hipnotis itu bahasa Yunani Bapak Ibu. Hipno artinya tidur. Demokrasi yang kita sering dengar Bapak Ibu, itu juga gara-gara orang ini Bapak Ibu. Dulu sistem kerajaan dirubah sama orang ini jadi sistem demokrasi. Makanya Indonesia pakai juga sistem yang sama gara-gara orang ini Bapak Ibu. Ya. Dia datang merubah segala sesuatu itu harus Yunani, ya. Terus selain berikutnya, nah berikutnya lagi. Selain dia bawa paham tadi, dia juga bawa 23 dewa Bapak Ibu. 2 di antaranya Bapak Ibu sering tonton di televisi. Siapa itu? Ada Zeus, ada Poseidon. Zeus dewa apa? Dewa petir. Poseidon dewa laut Bapak Ibu, ya. Dia datang bawa 23 dewa dan itu wajib harus disembah Bapak Ibu. Jadi manusia yang dulu sudah 400 tahun tidak mengenal Tuhan, masuk lagi Alexander the Great, dia tambah 23 dewa. Manusia yang pada waktu itu keadaannya semakin kacau. Muncullah istilah metanoia. Tuhan mau kita bertobat, merubah pikiran kita, bukan merubah hati kita. Makanya Bapak Ibu kalau mau bertobat jangan sering-sering pakai hati Bapak Ibu. Bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau kita bermain-bermain dengan hati ini paling sulit diobati. Ada pepatah di Manado Bapak Ibu, luka kecil tapela besar Bapak Ibu. Ya, orang Manado pasti tahu artinya. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu biasa bergaul dengan orang Manado pasti tahu artinya. Luka kecil tapela besar Bapak Ibu. Kenapa? Sering-sering bermain dengan hati Bapak Ibu. Kalau kita mau bertobat Bapak Ibu harus pakai pikiran. Satu contoh begini, Bapak Ibu lihat lubang besar, ya, lihat lubang besar. Kalau Bapak Ibu anggap khotbah dari Bapak Gembala itu cuma pakai perasaan, Bapak Ibu anggap nggak apa-apa, cuma perasaan kok. Paling Pak Pendeta pakai perasaan saja itu, kita masuk di lubang. Nanti sudah ketusuk paku, ketusuk duri, baru kita sadar bahwa ternyata kita sudah dalam lubang. Tapi coba Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hadapi persoalan lubang besar, Bapak Ibu pakai pikiran. Aduh, ada lubang besar ya. Bagaimana secara saya untuk bisa melewati lubang itu? Mau mundur? Tidak boleh Bapak Ibu.
Tuhan bilang hadapi bersama dengan Tuhan. Satu-satunya cara adalah minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berfirman di surga, Leo, badan kamu besar. Ke kiri, awas pelan-pelan. Awas ada kulit pisang di depan. Nanti kalau berpleset, orang di tadi waena mau ketawa lihat kamu. Pelan-pelan, nanti saya turun di surga. Seperti itu Bapak Ibu cara kerja Tuhan. Kita bukan lari dari masalah, kita hadapi masalah, persoalan bersama dengan Tuhan. Amin. Caranya adalah berubah pikiran Bapak Ibu. Lihat masalah Bapak Ibu jangan dibatasi dengan tembok Bapak Ibu sekarang ini. Lihat masalah itu di balik tembok ini, apa yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Itu yang Bapak Ibu harus belajar, merubah pikiran. Tuhan mengizinkan Bapak Ibu punya masalah besar, bukan berarti Tuhan kasih dia. Tidak. 1 tahun 7 bulan yang lalu Bapak Ibu saya menghadapi penyakit yang tidak bisa diobati, tapi tenang Bapak Ibu, bukan corona ya, aman kita ya. Bisa sampai ke Papua sudah lewat seleksi laboratorium Bapak Ibu dan penjagaan tentara Bapak Ibu di bandara, jadi aman ya. Tuhan izinkan saya menghadapi persoalan yang berat besar Bapak Ibu. Saya dapat penyakit, menurut dokter, menurut medis Bapak Ibu, tidak bisa disembuhkan. Karena musim corona, saya pergi ke laboratorium, hal yang pertama yang saya cek adalah paru-paru Bapak Ibu. Ini paling penting kok. Puji Tuhan, aman, tidak ada masalah. Tapi waktu tes yang lain Bapak Ibu, ada beberapa bagian Bapak Ibu, dan itu hampir low Bapak Ibu. Ibarat baterai hampir low Bapak Ibu, hampir habis. Ya, saya tidak bisa cerita penyakitnya apa, tapi yang pasti bukan menular, bukan berjangkit, aman, bukan juga corona, aman. Tapi dokter bilang dari sekian banyak orang, memang ada 1 atau 2 orang yang model seperti kamu ini. Yang periksa juga dokter hamba Tuhan juga. Jadi dia bilang, Leo, kita mau buat apa? Kita profesor, saya mau buat apa? Kita memang pintar, tapi buat apa? Ini kehendak Tuhan. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Jadi sejak itu Bapak Ibu, ya waktu dulu beli obat 1.500.000, 1.800.000, itu obat cuma 5, 6 paling tinggi Bapak Ibu. Menderita. Tapi sejak Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, mulai sekarang saya tidak pakai obat. Ya, saya angkat tangan saya Bapak Ibu. Yang uang yang saya pegang Bapak Ibu, saya bilang Tuhan pakai ini. Saya mau pergi pelayanan, Tuhan pakai berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, saya berada di titik yang paling terendah waktu itu Bapak Ibu. Bahkan penyakit ini bisa membuat iman saya lemah. Saya nyaris 2 kali Bapak Ibu mau mengakhiri hidup gara-gara penyakit ini. Lemah sekali Bapak Ibu iman saya Bapak Ibu. Tapi sejak peristiwa itu Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya punya Tuhan yang besar. Hari ini Bapak Ibu, saya sudah tidak pernah minum obat lagi. Hari ini kita mau belajar percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Waktu itu air mata Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu kalau saya nangis itu sampai guling-guling Bapak Ibu. Saking tidak bisa terima penyakit ini. Ya. Saya kalau mau cerita Bapak Ibu kali tapi tidak usah saya cerita penyakitnya apa. Yang pasti bukan penyakit penjangkit, bukan penyakit kulit, bukan corona, aman Bapak Ibu. Sudah dilewati 2 kali laboratorium Bapak Ibu. Ya. Dan laboratoriumnya yang periksa itu laboratorium bukan ecek-ecek Bapak Ibu. Saya cari laboratorium paling mahal. Kenapa? Bukan mau pamer, tapi saya mau tahu apa yang saya alami Bapak Ibu. Seperti itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, sampai hari ini puji Tuhan, saya tidak pakai obat-obat lagi. Ya, sekalipun saya belum tahu juga apakah sudah sembuh atau tidak, yang pasti tujuannya saya percaya kalau saya melayani Tuhan tidak akan buat saya malu atau dipermalukan. Amin. Kita mau bekerja dengan Tuhan Bapak Ibu, tidak usah takut Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu takut dipermalukan, takut kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu tidak usah takut. Kalau Tuhan bilang burung pipit saja Bapak Ibu yang tidak ada ya yang paling kecil saja Tuhan bisa kasih makan, apalagi kita manusia Bapak Ibu ya. Bunga bakung saja yang warnanya indah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah beli baju tapi Tuhan kasih yang terbaik buat mereka, apalagi kita manusia. Kita harus percaya bahwa Tuhan sangat menolong kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita pindah ke slide berikut ya. Terus saja sekali lagi. Oke, tahan ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang perubahan pikiran, berarti Bapak Ibu ada yang harus dirubah juga cara pandang kita Bapak Ibu. Benar? Kalau cara pandang kita berubah, berarti wawasan juga harus bertambah. Setuju?
Kalau wawasan kita bertambah, berarti pengetahuan juga harus ikut di dalamnya. Pertanyaannya kembali, Pak, seandainya kalau mau dikaitkan dengan hubungan pelayanan bagaimana? Kira-kira pendeta butuh sekolah juga untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau ini dikaitkan dengan pelayanan Bapak Ibu, saya mau katakan, cara pandang sudah bagus, tapi sekolah memang perlu Bapak Ibu, tapi lebih baik lagi kalau Bapak Ibu pakai Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, awal dari segala pengetahuan. Mau melayani Tuhan Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu diberkati secara luar biasa, punya pengetahuan yang dahsyat Bapak Ibu, tapi nomor satu Bapak Ibu tidak punya rasa takut akan Tuhan, percuma Bapak Ibu melayani Tuhan. Sekolah itu penting, tapi sekolah itu nomor 2. Nomor 1 itu harus takut akan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Baru bisa melayani dengan baik. Ya. Bukan hanya pelayanan di depan altar sini saja, bahkan pelayanan yang paling sederhana, asar saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya rasa takut akan Tuhan, asar itu paling susah loh Bapak Ibu, menerima tamu. Kalau Bapak Gembala 7, berarti Bapak yang Gembala tahu orang ini murah senyum. Bisa jadi asar itu murah senyum berarti Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, kalau di sini mungkin kecil Bapak Ibu, jemaatnya. Saya jadi asar di gereja Betani, Balikpapan Bapak Ibu. 12.000 di bagian jemaat, sudah bengkak mulut saya, senyum terus. Pagi. Bapak Ibu bayangkan saya berdiri di depan pintu, pagi. Ya, sampai habis air liur Bapak Ibu. Ya. Ini masih kecil Bapak Ibu. Berarti kalau Tuhan percayakan jadi asar pun Bapak Ibu, berarti Tuhan tahu Bapak Ibu itu murah senyum. Kasih senyum dulu kiri kanan. Sederhana Bapak Ibu, tapi mau melayani asar pun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak takut Tuhan juga percuma. Giliran ada orang lewat yang pernah sakit hati dengan Bapak Ibu, sudah pagi. Ya? Harus murah hati, murah senyum Bapak Ibu, ya. Amin. Tak gampang. Karena itu posisi sekolah itu nomor 2. Posisi yang pertama itu harus takut Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah ada di posisi takut Tuhan, mau melayani apapun, termasuk menerima tamu, Bapak Ibu akan terima dengan luar biasa. Karena Bapak Ibu tahu bahwa tanggung jawab saya melayani bukan karena harus jadi asal. Ya, kalau Tuhan percayakan cuma jadi asal, nanti Tuhan tahu kemampuan kita, ya sampai situ. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi sekolah itu penting, tapi kalau untuk melayani takut Tuhan itu harus yang terbaik. Nomor 1. Slide berikutnya. Ya. Di dalam Alkitab tahannya, di dalam Alkitab Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada juga 2 orang yang punya pendidikan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi ketika mereka disuruh melayani Tuhan, mereka punya masalah. Siapa dia? Ada Musa, ada Yeremia. Musa pangeran, nah mungkin pangeran nak sekolah Bapak Ibu. Yeremia nabi, nah mungkin nabi nak sekolah Bapak Ibu. Tapi persoalannya ketika mereka disuruh melayani Tuhan, jawaban mereka sama, Tuhan saya nak pandai bicara. Persoalan mereka sama. Jadi bisa dibuktikan bahwa ternyata sekolah pun tinggi Bapak Ibu tidak menjamin orang bisa melayani Tuhan. Harus takut Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat latar belakang Bapak Ibu punya pendidikan seperti apa melayani Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal tapi sudah almarhum Bapak Ibu. Ya, dia nggak sekolah Pak, tapi ketika dia melayani Bapak Ibu, dia dipakai Tuhan luar biasa. SD saja nggak lulus, tapi ketika dia melayani, wah dahsyat luar biasa. Karena apa? Posisi yang pertama dia takut Tuhan Bapak Ibu. Tapi bukan berarti juga tidak sekolah. Zaman sekarang Bapak Ibu mau melayani Tuhan harus sekolah hamba Tuhan. Saya tantang untuk semua hamba Tuhan di sini, mari kita sekolah Bapak Ibu. Sekolah setinggi-tinggi mungkin. Karena apa? Ketika kita melayani Bapak Ibu, ya hamba Tuhan sudah sekolah saja Bapak Ibu, ada jemaat yang masih tersesat, apalagi kalau hamba Tuhan yang tidak sekolah Bapak Ibu. Ya, ini persoalan buat kita semua. Harus kita belajar. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, saya punya teman yang waktu itu IKB di Betani Balikpapan Bapak Ibu, dia lulus dengan saya tahun 2012, umurnya 64 tahun, baru S1. Tak jadi masalah. Ya, tapi bukan berarti ini satu kewajiban tidak Bapak Ibu ya. Saya cuma mengajak Bapak Ibu supaya kita mari sama-sama Bapak Ibu ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, saya suka olahraga tinju. Bapak Ibu suka tinju atau suka buku tinju di rumah? Sorry, siapa tahu suka buku tinju ya. Saya suka olahraga tinju Bapak Ibu, tapi tidak suka buku tinju ya.
Saya suka dengan orang ini Bapak Ibu, Manny Pacquiao. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, dia sudah pensiun dari olahraganya Bapak Ibu. Sekarang dia lagi jadi senator dan sementara lagi kampanye untuk jadi presiden Filipina. Dan sudah hampir 90% sudah disetujui oleh orang-orang Filipina Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu, apa yang membuat dia hebat? Kalau Bapak Ibu lihat latar belakangnya dia Bapak Ibu, dia lahir dari keluarga susah miskin, kere, melarat dan teraniaya Bapak Ibu. Ini Manny Pacquiao, ya. Dari orang yang bukan siapa-siapa, ya. Kalau gereja pada keselamatan Bapak Ibu, dia dibaptis pakai bendera. Gembalanya itu pakai pangkat, ada mayor, jenderal. Ya serius. Kayak pilot. Iya. Kayak pilot begitu. Kayak pilot, pakai mereka putih. Lambang mereka warna biru merah sini. Itu gereja pada keselamatan, baptis pakai bendera. Nah, usah Bapak Ibu kita ikut yang di Alkitab saja. Tuhan suruh baptis lagi ya selalu, tidak usah ganti. Ya, seringkali jadi perdebatan waktu saya masih kuliah dengan teman saya yang dari Protestan. Bagaimana di padang gurun? Saya kasih tahu sini kamu. Ya, Tuhan kita tanpa batas. Ya, jadi kalau dia bisa datangkan saja domba waktu Yakub peristiwa Ishak Bapak Ibu di padang di atas gunung yang tidak ada apa-apa Bapak Ibu, berarti juga Tuhan sanggup mendatangkan air di atas sana di padang. Jangankan kau minta air, tsunami Tuhan kasih di padang gurun supaya kau percaya bahwa dia Tuhan yang menurut. Kita berdoa cuma air kan Tuhan sudah, kalau kamu butuh air saya kasih tsunami supaya satu kali dengan ikut pulang ke rumah Bapak. Kita tanpa batas, kita batasi Tuhan mujizatnya Tuhan. Bagaimana di padang gurun? Itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan mau datangkan air kah? Datangkan apa saja itu Tuhan tahu. Kita yang kita tahu adalah kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Jangan kita batasi Tuhan maksudnya Tuhan. Mau bilang di padang gurun, Tuhan kasih air, jangan air tsunami satu kali dengan lewat supaya bertobat langsung pulang ke rumah Bapak. Kalau banyak protes dengan Tuhan, cukup dia kita saja Bapak Ibu. Ya? Yang keempat, jadi mulai minggu depan ada baptisan ini Bapak Ibu, siap-siap ya. Mau baptis bulan ini. Yang keempat, bagaimana perasaan kita ketika kita hidup dalam dosa? Mazmur 38 ayat 18 bisa dikatakan, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Bapak Ibu, ternyata orang yang hidup di dalam dosa, dia selalu dihantui dengan kecemasan. Tapi bersyukur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada perasaan bersalah ketika berbuat dosa, berarti Bapak Ibu masih takut Tuhan. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu berbuat dosa, Bapak Ibu tidak punya perasaan apa-apa. Bapak Ibu sudah sakiti hati orang, tapi Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu anggap santai. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu mungkin seperti Saul yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, diangkat telurnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih dihantui dengan kecemasan, aduh tadi kamu buat dosa ya. Nah itu bersyukur, berarti roh Tuhan masih ada, ya? Masih kasih ingat. Tapi kalau perasaan Bapak Ibu buat dosa terus ada yang kasih ingat lagi dalam hati, hati-hati Bapak Ibu. Yang kelima, apa yang dihasilkan dari pertobatan Bapak Ibu? 2 Korintus 7 ayat 10 disana dikatakan, sebab juga cinta menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Bapak Ibu, ada 2 versi kematian Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu punya saudara, teman dekat, atau siapa saja yang ada di gereja ini, bahkan di luar gereja Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenal, dia punya kelakuan yang baik, takut Tuhan, ketika tiba-tiba dipanggil Tuhan, saran saya Bapak Ibu jangan terlalu banyak mengeluarkan air mata atau menangis ketika dia pulang. Kalaupun dia sudah dipanggil Tuhan pulang dengan kelakuan yang baik, dia sudah senang, dia sudah masuk ke surga, Bapak Ibu masih bersedih di sini. Nggak usah menangis. Yang menjadi persoalan ketika Bapak Ibu tiba-tiba ada keluarga teman dekat atau tiba-tiba dipanggil Tuhan, tapi belum sempat bertobat. Ini jadi persoalan Bapak Ibu. Bapak Ibu memang harus perlu tangisi. Kenapa? Sudah dikasih nasihat mungkin selama dia hidup, tapi tak mau dengar Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Ya? Mari Bapak Ibu, kita mau bertobat. Ya? Tahun 2022 harus lebih baik daripada tahun 2021. Amin. Ya, mau bertobat itu kan harus langsung begini juga Bapak Ibu. Iya, ya. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Saya
Saya bergaul dengan teman saya, rokok, pemabuk, Bapak Ibu. Saya ikut juga di dalamnya. Kita jangan sampai, karena kita hamba Tuhan, tidak boleh bergaul. Kita masuk di lingkungan mereka. Kasih tahu saja, Bapak Ibu. Saya punya om juga, dia tanya, Leo, jam tikus di mana berapa? Harga. Kita mau jawab. Salah nak jawab. Saya tahu. Ya tahu. Saya punya keluarga di Abepura, Bapak Ibu. Dia punya toko roti, Bapak Ibu. Di Abepura, di dekat pompa bensin Tanah Hitam, Abepura, Surya Wakeri. Itu kakak saya di situ ya. Cici saya di situ, dia punya toko. Suaminya tanya kemarin, Leo, harga jam tikus di mana berapa? Kita mau jawab salah. Nggak jawab, kita juga orang Manado, kita tahu harganya, Bapak Ibu. Mau bagaimana, Bapak Ibu? Kita ikut terlibat saja dengan mereka bergaul. Mau merubah manusia ini, Bapak Ibu, yang memulainya itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Amin. Bapak Ibu mau bertobat bukan dari orang lain, tapi Bapak Ibu mau bertobat itu harus dimulai dari diri Bapak Ibu sendiri. Itu kuncinya. Jadi percuma kalau saya berkor-kor di sini, Bapak Ibu, berteriak tentang pertobatan, tapi Bapak Ibu sendiri tolong. Dia lagi. Itu lagi. Selalu khotbah tentang pertobatan. Kalau ada dia pokoknya pendeta itu di gereja, saya tidak mau masuk gereja. Karena khotbahnya selalu begitu. Bapak Ibu belum dewasa, berarti. Orang yang kalau dia pikirannya sudah dirubah, segala sesuatu yang dia terima, nasihat mungkin agak keras, tapi dia terima dengan sukacita. Kenapa? Tujuannya selalu baik. Yang kenapa, Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Yesus yang kita bertobat? Lukas 15 ayat 7 disana dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu sudah dikasih tahu, ada sukacita di surga, Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan diri kita bertobat. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu supaya tahun 2022 ini jadi tahun 2022 yang dimana Bapak Ibu merubah segala sesuatu. Bapak Ibu tahu kenapa bangsa Israel sampai bisa 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu? Itu bangsa Israel sebenarnya kalau kita mau pelajari, Bapak Ibu, dari Mesir menuju Kanaan, itu cuma kalau mau jalan kaki, Bapak Ibu, cuma butuh waktu 2 minggu jalan kaki. Tapi persoalannya kenapa Tuhan buat sampai 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, Bapak Ibu? Kenapa? Setiap kali dikasih nasihat oleh Tuhan, bangsa Israel terlalu banyak protes dengan Tuhan. Makanya Tuhan buat lagi. Seringkali mungkin mujizat itu cuma datang 2 atau 3 hari ke depan, Bapak Ibu. Tapi karena kita terlalu banyak protes dengan Tuhan, Tuhan buat lebih panjang persoalan kita, Bapak Ibu. Benar tuh. Ya. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, saya punya 3 resep buat Bapak Ibu. Imani, jalani, syukuri. Titik, tidak usah banyak mulut, ya Tuhan. Bapak Ibu punya masalah apapun hari ini, imani, jalani, syukuri, titik. Imani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Syukuri apa saja yang ada yang Bapak Ibu miliki. Jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Jangan protes dengan Tuhan kalau Tuhan kasih masalah. Tujuannya selalu baik buat Bapak Ibu. Mendewasakan Bapak Ibu. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati dengan orang lain. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Semakin dewasa.